kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Tahap pembuatan kolam. Pembuatan kolam merupakan tahap awal yang perlu kalian siapkan adalah besi atau kayu, terpal plastik, pipa paralon agar air dapat in-out, juga pipa dan selang untuk mengalirkan udara. Untuk cincin bawah kolam, siapkan semen, pasir, dan batu bata ya. Ini merupakan kolam terparah yang pastinya dapat menekan modal. Sahabat juga bisa merangkai bahan-bahan tersebut membentuk sebuah kolam yang terdapat aerator. Sahabat juga harus membuat atap berupa kerangka bambu atau mungkin penutup lainnya untuk menghindari air hujan dan juga panasnya matahari agar kondisi air dapat terkontrol ya. Dalam kolam 1 meter saja kalian bisa menebar bibit lele sebanyak 1000 ekor loh. Jika dibandingkan dengan kolam biasa maka hanya bisa menampung 100 bibit ikan lele. Wah, bukankah ini sangat luar biasa sahabat? Inilah yang menjadi kelebihan dari cara budidaya bioflok. Tahap pengisian air dan pembuatan vlog pada budidaya lele. Setelah kolam selesai dibuat sahabat, yang dilakukan selanjutnya adalah pengisian air. Jika kalian mengisi air, isilah misalnya dengan kedalaman dengan 20-40 cm untuk memudahkan bibit-bibit lele bergerak. Jika air terlalu dalam, maka akan membuat bibit lele menjadi stres ya. Bahkan bisa mati karena tidak mampu menahan tekanan air. Jika pengisian air tidak terlalu banyak, akan memungkinkan pembentukan vlog yang lebih cepat. Kemudian, tambahkan prebiotik yang merupakan bibit bakteri pengurai zat organik yang akan menjadi vlog protein dengan takaran 8-10 ml. Sahabat juga harus menambahkan molase, tetes tebu, gula pasir, gula batu juga aren ke dalam kolam dengan takaran 50-100 ml. Molase dapat berfungsi sebagai bahan yang dapat merangsang, tumbuh dan berkembangnya bakteri pengurai agar dapat berkembang secara efektif. Tahap penebaran bibit lele bioflok. Penebaran bibit dilakukan setelah air sudah matang serta vlog terbentuk. Sahabat harus melakukan pengecekan pH air terlebih dahulu ya. Jika sudah, pastikan pH dalam kondisi netral, barulah sahabat dapat menebar bibit lele. Penebaran bibit lele lebih baik dilakukan pada malam hari atau pagi hari.
Bibit yang ditebar memiliki ukuran lebih dari 7 cm. Untuk menjaga supaya lele tetap utuh sahabat, jika lele memiliki ukuran lebih besar dari 7 cm, maka akan lebih tahan terhadap kondisi dan lingkungan ya. Tahap pengelolaan makanan. Cara ternak lele bioflok yang terakhir adalah mengelola makanan atau pakan lele bioflok sahabat. Kita harus tahu kebutuhan maksimal makanan lele ya. Lalu bagaimana caranya sahabat? Sahabat dapat mengamati pada saat pemberian pakan, seberapa banyak ikan yang merespon. Apabila pakan diberikan 100% dari kebutuhan maksimal, maka tingkat efisiensi 70%. Begitupun sebaliknya ya. Jika pakan diberikan 70%, maka tingkat efisiensi 100%. Kekurangan dari 70% akan didapat dari bioflok yang berkembang di dalam kolam ya sahabat. Yang perlu diingat, sahabat harus membuat jadwal rutin untuk waktu pemberian makan. Misalnya nih, lele diberikan pakan sehari 3 kali dengan ukuran 7-10% dari bobot lele. Maka tambahkan air seminggu sekali tergantung pada seberapa cepat ikan berkembang, hingga batas ideal 100 hingga 110 cm. Kalian juga bisa mengambil lele untuk menentukan pakan ideal yang diberikan ya. Hal tersebut berkisar antara 7-5 dari bobot ikan. Bagaimana sahabat? Cukup mudah kan?